Mr. Elsis, kembali lagi nih dengan saya Vira Cendra Darawijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta. Saksikan selengkapnya hanya di Rasis Infotainment. Akhirnya dialihkan ke warga NTT itu, korban NTT. Abang melihatnya gimana nih bang? Jadi gini, kalau saya lihat kan case kasus 1,3 konflik antara penerimaan manfaat Agus dan Novi kan pasti terhenti, dalam arti udah lagi tidak mempertanyakan uang. Karena selama kasus ini kan selama saya jadi penasihat hukum untuk Novi Pratiwi, terlalu banyak isu uang sudah dipakai, isu uang dipakai untuk ke Cina, isu uang saldo sudah rekening sisa 100.000, banyak isu. Dan kami pihak selalu memberikan pandangan bahwa uangnya masih utuh, ya kan? Hari ini masyarakat dalam hal ini mereka menyebarkan isu dan membenarkan isu itu, kaget bahwa 1,3 disalurkan ke penerima manfaat kegiatan bencana alam di Nusa Tenggara Timur NTT. Bahkan ditambahkan oleh Densu sebagai peduli kemanusiaan, saya menganggap dia peduli kemanusiaan. 400 juta, jadi totalnya adalah 1,7 miliar dibagikan ke sana. Dan kita sama-sama lihat ada 8.000 penerima manfaat dan 8.000 begitu sukacita mereka di situ. Ya, dan hari ini kan saya tidak mau lagi bahas soal Agus tadi, kan sudah ada gugatan dan mungkin para pihak saling menjawab sana. Intinya kegiatan kemanusiaan yang dibagikan di sana, banyak orang yang betul-betul memerlukan itu sudah menerima gitu. Oke, bang, kan rumor awalnya begitu dibawa kan juga ada bentrok soal melanggar hukum, tapi pada akhirnya saya juga kemarin ahli pidana dari forensik sendiri menyatakan itu tidak ada bang, karena udah putus perkara itu kalau sudah dikasih ke pihak yayasan, ke pihak korban tidak ada masalah pidana. Kakak bersependapat nggak bang? Saya sependapat dengan ahli pidana itu. Seperti apa yang saya sampaikan berkali-kali, baik di media kan, di media maupun debat di mana-mana. Saya mau berbagi gini kan, di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2016, Junto Nomor 28 tahun 2004 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001, Junto Nomor 28 tahun 2004. Itu diatur dalam larangan dulu. Kita lihat ada larangannya. Apakah itu dilarang atau tidak? Itu lihat di pasal 70. Di dalam pasal 70 itu larangan apabila bertentangan dengan pasal 5 undang-undang itu. Pasal 5 itu menyatakan bahwa apabila dalam pengalihan uang dan barang tadi kepada pembina, pengurus dan seterusnya itu apabila tidak sesuai dengan maksud tujuan yayasan, itu dapat dipidana. Contoh, uang itu dialihkan membeli mobil, rumah, itu boleh, itu dipidana. Tapi selama dialihkan sesuai maksud tujuan yayasan dalam hal kegiatan kemanusiaan, tidak bisa dipidana. Yang penting anggaran dasar rumah tangga itu ada, karena itu diatur dalam pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 itu. Itu rasanya bahwa itu sudah tepat gitu aja. Tapi kan dari pihaknya si Giri dan Denny Sumargo sendiri juga kemana berstatement siap mengaudit dan siap mengambil risiko apapun yang bisa dalam tanda kutip ada tuntutan. Nah itu gimana bang melihatnya? Saya sepakat. Jadi gini, salah satu syarat ini gini, mereka itu dalam hal penggunaan dana 1,3 dalam pasal 53 Undang-Undang Yayasan itu mengatur tentang salah satunya adalah audit akuntan publik. Selama audit akuntan publik itu 1,3 bukan disalurkan kepada para pembina pengurus tadi, tetapi untuk bencana alam kegiatan kemanusiaan tadi, itu nggak ada delik hukum untuk melapornya. Tapi memang benar, salah satu syarat untuk menjadikan transparansi adalah hasil dari tadi. Saya apresiasi buat ketua yayasan dalam ini Giri. Jadi mengapresiasi bang. Tapi gue statement dari Giri sendiri, apa dari Denny Sumargo? Ini karena berkat seorang Giri yang kita anggap pahlawan untuk mengklirkan permasalahan ini yang berbelit-belit dan akhirnya memutuskan ke donasi NTT itu juga udah benar ya bang, dalam tanda kutip jiwa yang sosialnya kuat ya bang. Ketegasan itu tepat untuk menghentikan konflik. Karena udah kan gini, di dalam Permen Nomor tahun 2001 kan, dalam itu barang itu 1 bulan, dalam itu uang 3 bulan. Ini berlarut-larut sampai pada sengketa terjadi dalam gugatan, ya kan? Kalau kasus ini case-nya tidak dialihkan, maka ini akan terus berkepanjangan, kepastian hukum tidak jelas. Sedangkan dalam kepastian hukum yang sebenarnya ada di yayasan, ya kan? Kalau yayasan menyatakan bahwa ya udahlah uang dialihkan, bisa nggak? Bisa, tergantung dari ketua yayasannya. Gitu. Yang penting tidak ditantang dari internal dalam ini pengurus karena salah satu pengalihan itu syaratnya adalah minimal 2/3 untuk dalam kegiatan kemanusiaan seperti itu dalam yayasan, harus minimal 1/3 daripada pengurus yayasan itu bersepakat, udah 2/3 tadi langsung dialihkan ke pihak lain, nggak ada masalah.
Tapi kan pihak dari kuasa hukum atau donatur ini kan proses masih berjalan bang, dalam tanda kutip atas gugatan uang itu bang. Gimana? Nah, oke, ini kan perkara sedang jalan. Kemarin kan tanggal 8 ya, tanggal 8 ditunda ke tanggal 22. Betul. Nah, ada yang disebut dengan tanda kutipnya mediasi di luar pengadilan. Oke. Sekarang mediasi di luar pengadilan gini, kemarin acara podcast Densu kan sepakat tuh ada para donatur, ada yayasan, ada Densu ya sebagai penyelenggara, yang mana Agus dalam hal ini kan menggunakan wadah dia tuh, sehingga uangnya terkumpul sampai 1,5 itu. Semua pihak itu ada. Jadi selama kalau umpamanya perkara, contoh hari ini saya sebagai penggugat donatur, saya cabut case-nya tutup. Karena perkara perdata itu apabila dihentikan sudah sepakat bahwa donatur kami cabut kan. Di media pun kita lihat. Kalau hari ini donatur cabut kuasanya, maka sudah dibenarkan kasus di NTT tadi. Tetapi yang saya tahu bahwa donatur tunggu sampai laporan dari kegiatan pelaksana itu jalan dulu 1,3 itu. Kalau ketua yayasan sudah memberikan laporan tadi, audit tadi hasil laporan tadi, maka donatur akan mencabut. Kalau donatur sudah cabut, benar nggak atau disahkan oleh hukum? Disahkan oleh hukum. Dalam perkara perdata, selama pokok perkaranya belum diperiksa, para penggugat punya hak menarik. Nanti kalau sudah diperiksa, nanti tunggu persetujuan Agus, ya kan, sebagai pihak yang juga turut tergugat. Apa itu tergugat ya, tergugat. Dalam hal ini, Agus kan tergugat. Tapi kalau selama belum periksa mekanisme ini, besok saya mau cabut, itu hak saya. Tapi kan saya lihat bahwa donatur tunggu sampai laporan itu. Kalau laporan itu dari saya ke yayasan, lapor ke donatur, iya udah 1,3 ini sudah dilaksanakan, dia cabut, case-nya tutup, pidana pun tidak ada, gitu. Itu aja. Bang, melihat pernah menjadi kuasa hukum Novi, ya kan, dan pernah siapa tuh seorang Denny Sumargo, ya kan, dan akhirnya Denny Sumargo pecah kongsi dalam arti kata renggang, gimana bang melihatnya bang? Jadi gini, ini kan antara Denny Sumargo dan Novi kan sudah hampir 2 kali lah. Kali pertama kan soal rekaman yang viral ya, yang beredar itu kan. Yang kali kedua kan ini. Cuma yang ini kan saya selalu menyampaikan bahwa sampai hari ini Novi Pratiwi belum pernah, ya mantan klien saya, bukan mantan klien juga, sampai hari ini kita masih bercakap sih sebenarnya. Ya. Karena Novi Pratiwi belum pernah mencabut kuasa, tetapi saya menyatakan bahwa case-nya tutup karena kan dananya kan akan dialihkan tuh. Cuma saya mau menyampaikan, konflik itu siapa yang menciptakan? Novi belum pernah berstatement di media atau menyampaikan secara terbuka bahwa tidak mendukung, ya kan? Cuma keterlambatan pencairan itu kan ada mekanismenya, mekanisme pencairan, sehingga mungkin pandangan banyak orang bahwa ini konflik. Itu aja bagi saya. Bang, juga tadi juga akhirnya kita dikit mengkulik soal sebagai praktisi hukum bahwa keputusan yang menyiram seorang Agus juga sudah mengambil keputusan, ya kan, untuk hakim memvonis dia. Harusnya fokus ke situ nggak sih bang, sebagai Agus sendiri bang yang sewajarnya kan di situ Agus dan tim hukum fokus kepada hal kasus ya, pengen berat itu dalam hal kasus disiram air keras. Cuma saya percaya kalau masyarakat dialihkan ke situ, maka kata-kata Agus yang tajam itu akan didengar. Ya, contoh pengakuan Agus dengan kata yang seperti itu ya, itu di depan hakim tuh pengakuannya. Maka orang akan tahu bahwa ternyata Agus ini pasti di situ kata-katanya ada namanya hubungan sebab akibat, kausalitas namanya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Betul. Ya kan? Dan saya rasa bahwa kalau ke sana kan pasti masyarakat akan terpana. Kenapa cuma fokus ke case-nya ini 1,3? Memang itu kondisinya untuk kondisi matanya dia ya. Waktu itu ya. Kalau udah melewati ya udah, yayasan ambil alih ke pihak lain. Saya rasa bahwa saya tetap konsisten. Apapun langkah ketua yayasan. Mungkin publik teman-teman belum tahu bahwa ketua yayasan sudah sah gini. Secara hukum bukan PLH, sah ketua yayasan. Maka itu sudah tepat. Itu sudah sesuai dengan prosedur hukum, itu aja. Dan akhirnya juga Novi juga sekarang ada kesibukan sebagai pembicara di suatu tempat-tempat, terutama di kampus. Aku melihatnya responnya luar biasa. Jadi gini teman-teman, ini yang masyarakat Indonesia belum tahu ya. Novi Pratiwi kan diundang dari organisasi Muhammadiyah ya sebagai pembicara. Itu dia harus menjadi sampel tuh. Trade model sebenarnya. Trade model untuk bagaimana membangkitkan rasa kemanusiaan dan peduli terhadap kegiatan kemanusiaan kepada banyak orang. Karena jangan kita mematikan trade model ini, ya. Ini model sebenarnya, model untuk gerakan kemanusiaan. Saya salut. Bahkan Novi bisa aja menjadi gerakan sosial kepada masyarakat. Itu aja. Jadi pro kontra yang selama ini banyak dugaan kata Novi itu memaatkan sesuatu itu salah ya bang? Apapun yang sudah dijelekan kepada Novi Pratiwi hari ini terbantahkan dengan dananya dikesalurkan. Isu fitnah, ujaran kebencian bahwa Novi Pratiwi telah menggunakan 1,3 semua terbantahkan dengan dananya dialihkan. Waktu kita dalam hal ini setara institut jumpa pers di Polda Metro Jaya menunjukkan bukti pun tidak dipercaya.
hoax pun masih menyebarkan. Betul. Bahkan sampai pada penyebaran dana ini, dalam arti dana ke NTT, masih bilang cuma store 30 juta, 50 juta sebagai DP, tidak pernah bayar lunas. Mereka nggak pernah tahu bahwa ada pentransferan dana 500 juta sampai terakhir 1,3 gitu. Isu masih berkembang, ya kan? Dan saya sebagai praktisi hukum saya tetap konsisten bahwa saya tidak akan merubah bicara saya dan saya tetap mendukung langkah Yayasan bahkan Novi Pratiwi. Tapi hari ini saya berharap ya untuk case ini kan saya sudah lelah saya bahas tentang Agus, jujur aja. Setiap saya kadang-kadang mulut saya ini nggak sebut, kalau saya adalah bincang hukum saya nggak akan sebut nama ini. Gitu, karena sandiwara sinetron ini tidak akan berhenti apabila dia tidak berhenti. Tapi dengan dialihkan sana, maka akan berhenti dengan sendirinya, itu aja. Tapi intinya respon untuk korban yang dapat santunan atau dana uang yang kita anggap uang dari donasi ini juga responnya bahagia dan senang Bang kemarin. Gimana Bang? Begini ya, luar biasa. Jadi gini, kalau saya di posisi Agus, saya memang butuh 1,3. Tapi demi 8.000 orang, saya akan bersyukur. Saya menyampaikan, dunia akhirat saya ikhlaskan uang saya itu diberikan kepada mereka. Karena mereka hari ini lapar, mereka hari ini haus, bahkan mereka bisa teriak, kami bisa minum air segar. Saya akan teriak itu di muka bumi. Sekalipun orang tidak akan membantu saya, tapi saya akan teriak kalau saya di posisi Agus. Jadi saya kembalikan kepada Agus. Sewajarnya, pihak-pihak yang menyampaikan Agus itu hak milik. Kata hak milik itu harus dia jauhkan. Batin dia dibersihkan. Saya percaya masih banyak donatur di luar sana siap membantu dia, bersedia membantu dia. Bahkan hari ini kalau tanya Bang George siap nggak transfer 2 juta atau 5 juta, saya transfer ke dia. Karena saya juga peduli dengan dia dari awal. Saya selalu bisik-bisik semua kasihnya uang dana diberikan. Saya sendiri peduli, gitu. Karena saya ini rindu untuk dia fokus kepada pengobatan. Jujur ya, sebelum terjadi persoalan ini dialihkan, saya sudah tahu dan saya tetap mendukung Yayasan. Kenapa saya tertib? Karena pemilik kuasa dan Novi Pratiwi sudah menyatakan bahwa dia akan istirahat dari Yayasan karena berkepanjangan. Dan dia akan harus berangkat rehab istirahat karena serangan kepada Novi Pratiwi itu kan sampai pribadinya diungkap. Dan saya sampaikan bahwa wajarnya kita pengacara harus juga diam, ya kan? Tapi pada saat kita tertib, ternyata serangan juga masih ada. Bahkan hoax-hoax tadi, uang ya sisa 100.000 dan lain-lain, itu yang saya rasa bahwa saya tetap harus berdiri untuk melindungi Yayasan maupun Novi Pratiwi, gitu aja. Abang melihat seorang sosok Denny Sumargo, dia juga nggak mau semena-menanya ya kan, apalagi melanggar hukum karena juga dari sosok bicara juga dia mengerti hukum ya Bang. Abang melihatnya gimana Bang? Luar biasa, Denny Sumargo itu orang bukan pintar ya, pintar banyak di Indonesia ini. Orang pintar banyak, tapi orang cerdas langka. Dia salah satu orang cerdas. Oke. Cerdas dalam menyampaikan berpikirnya dan cerdas dalam menyampaikan bicaranya dan cerdas dalam tindakannya. Bayangin dia mendukung pengalihan 1,3 miliar, tetapi dia tambah 400 juta. Uang pribadinya dia di situ. Kenapa sampai dia tambahkan 400 juta? Kecerdasannya di situ diuji. Apabila ini menjadi sengketa, maka uang pribadinya turun untuk mendukung kemanusiaan. Karena ada yang bilang, kami akan pidanakan penerima manfaat. Anda bisa penjarakan 8.000 orang. Kali aja kalkulator, 50.000 kali 8.000 per hari berapa negara harus keluar uang. Maka 1 miliar tadi tidak cukup. Jadi jangan bernarasi yang luar daripada logika. Luar daripada aturan hukum. Jadi bagi saya, Denny Sumargo itu cerdas. Oke. Saksikan terus Rasis Infotainment dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.